Revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait batas usia minimal peserta Pilpres disetujui. Rancangan revisi PKPU nomor 19 tahun 2023 disetujui Komisi 2 DPR bersama Lembaga Penyelenggara Pemilu Selasa malam 31 Oktober 2023. Revisi ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang berdampak pada perubahan syarat calon presiden dan wakil presiden. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan rancangan PKPU disesuaikan dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia capres-cawapres. Meski disetujui, pimpinan KPU sempat dihujani kritikan keras dari sejumlah anggota fraksi PDI Perjuangan. Sudah ada belum, Pak? Ini menimbang mengingat nggak ada nih. Agar ini sempurna, ya. Kita close aja dulu, dilengkapin aja dulu nih. Kita tutup rapat ini malam ini. Mereka kerja, besok ditunjuk, dicatatkan dalam berita negara, Pak. Kalau nggak nanti percuma, kita dalami, kita bahas juga yang cacat secara formil. Perubahan PKPU dilakukan sesuai amar putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang bunyi pasalnya diubah menjadi syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan MK nomor 40 tahun 2023 telah mengabulkan kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa menjadi capres dan cawapres. Sementara dalam peraturan KPU sebelumnya, syarat usia untuk menjadi capres dan cawapres adalah minimal 40 tahun. Terkait putusan MK, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki menyebut ada tambahan pelaporan yang masuk ke MK-MK. Salah satunya soal dugaan pembiaran oleh 8 hakim MK atas ikutnya hakim ketua yang memiliki hubungan kekeluargaan. Jimli mengklarifikasi hal tersebut kepada 9 hakim MK yang memutus perkara gugatan batas usia capres-cawapres. Oh, sudah tambah satu lagi, pembiaran jadi 11. Ya, itu udah berapa persen yang maksudnya udah Semua sudah kita klarifikasi kecuali yang baru-baru tadi soal pembiaran. Ya Pak, ini tadi sudah kita tanya juga soal itu. Maksudnya terang benderang melanggar atau tidak? Nggak, sepanjang menyangkut isu yang dilaporkan kemarin sudah terang, tapi sekarang tumbuh berkembang baru-baru lagi. Jadi 9 hakim atau 8 hakim kok membiarkan, nggak mengingatkan. Padahal ini kan ada konflik kepentingan. Kok ada sidang dihadiri oleh ketua yang punya hubungan kekeluargaan. Kan itu kan semua orang tahu bahwa ada hubungan kekeluargaan. Kok dibiarin, nggak diingatkan. Nah sehingga 99 itu dituduh semuanya melanggar semua karena membiarkan itu. Majelis Kehormatan MK juga mendalami dugaan pelanggaran proses administrasi oleh hakim MK dalam proses pengambilan keputusan. Dan pada Selasa 31 Oktober, Ketua MK Anwar Usman juga telah menjalani pemeriksaan pertama. Tak hanya itu, Majelis Kehormatan MK juga mendukung usulan DPR untuk memakai hak angket terhadap putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres. Ini bertujuan agar fungsi pengawasan DPR dapat berjalan maksimal dengan hak angket. Apalagi Majelis Kehormatan MK menyebut kini MK tengah menghadapi masalah serius. Tim Liputan Kompas TV.